kabar? Baik? Stay warm? Yuk bangkit berdiri, yuk katakan salam kiri kanan. Give a big hug. Amen. God is good. Amen. God is good. All the time. Amen. Sekali lagi ya. Louder ya. God is good. All the time. Haleluya. Amen. Percaya Dia Allah yang baik, yang gak pernah berubah kasih setianya. Setiap hari baru kasih setianya. Amen. Tepuk tangan bersama-sama.
Yesus baik, selamat baik. Haleluya. Haleluya. Kalau mau bilang Yesus baik, nggak ada habis-habisnya ya. Kayak terus menerus hati kita mau bilang Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, kayak nggak mau non-stop. Amin. There's always 1,000 reason untuk mengucap syukur, untuk menaikkan pujian kepada Dia. Karena kebaikannya itu selalu menyertai kita, mengejar kita, mengikuti kita. Apapun keadaan yang kau hadapi saat ini, entah itu kegembiraan, sukacita, ataupun kedukaan, ataupun permasalahan, Dia ada di sana bersama dengan engkau. Amen. Always think about that He is with you. Oke, sehingga nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Amin. Tahun baru, Allah kita mau mengerjakan hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan. Allah kita itu nggak boring loh. Allah kita itu nggak monoton. No, Dia itu Allah yang melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan, Dia itu mengerjakannya. Dan itu terjadi. Amin. Itu akan terjadi. Percaya itu. Dia yang mampu memberikan air di padang gurun. Dia Allah yang mampu memberikan path di padang belantara. Itu Alkitab mengatakan Dia yang akan melakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Amin. Tahun baru jangan khawatir, jangan takut. Ada damai sejahtera, sukacita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang nyata. He's a living hope. Amen. Amen. Bapa
Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dekat, Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau Bapa yang setia, Bapa setia. Thank you Jesus, terima kasih Bapa Surgawi. Yesus, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia dan turun ke dunia, menjamah, menjangkau kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah gagal di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami lebih dalam lagi. Setiap kebutuhan dipenuhi dan hidup kami boleh shalom di dalam Engkau. Shalom, tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih untuk pekerjaan salib yang sudah selesai, dan kami menerima karya salib dan janji-Mu melalui salib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sakit penyakit yang disembuhkan, untuk setiap kebutuhan yang dipenuhi. Terima kasih untuk jalan-jalan yang kami lalui dalam pimpinan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk surga yang terbuka untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Allah mulia. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya boleh katakan amin, amin. Alright, kita katakan sekali lagi iman percaya kita bersama-sama. Inilah apa? Kabar baik. Saya diselamatkan. Sebelumnya bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu saudara-saudara terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Katakan pada kiri kanan Anda, God bless you, Jesus love you so much, and I love you too. Thank you tim musik, thank you tim IT semuanya. Mungkin bisa di-adjust monitor saya, mungkin agak ini ya, feedback. Tes agak menunggu. Thank you. Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat tahun baru untuk Anda semuanya yang dalam vacation, trip, journey ke Indonesia maupun kemanapun Anda berada. Selamat datang kembali. Selamat datang untuk Pak Roy juga yang boleh ada bersama-sama kita tempat ini. Ada kata-kata yang baik yang bisa disampaikan 1 menit. Kalau enggak apa-apa, tapi kalau ada boleh sampaikan. Saya tidak akan menghalangi kesempatan. Pak Roy adalah salah satu pelopor kita di tempat ini di Alanta, dan dari awal bersama dengan saya, thank you Rio Ministry awal dan membawa dan menghasilkan Randy lahir di Alanta, saudara dia menghasilkan Randy.
Dan memang kalau nggak tahu ada Bapak Ibu teman-teman, mungkin Pak Herman atau siapa yang dulu waktu ada, justru dia pertama kali didedikasikan tuh waktu dia umur 3 bulan kan. Waktu di bawah dia udah langsung nyanyi. Iya, ingat nggak? Masih ada mungkin kalau ada itunya apa videonya. Gitu dia di umur 3 bulan dia bisa langsung berkata-kata gitu. Dia mau melayani kembali di akhir. Mau nyanyi. Ternyata terbukti. Terima kasih Pastor Cigres dan seluruh jemaat untuk sambutannya. Memang kayaknya setiap tahun ya, saya kalau pada saat berlibur diminta untuk menyampaikan beberapa kata-kata, tapi ya saya senanglah untuk bisa menyapa seluruh Bapak Ibu teman-teman di sini. Karena saya memang selalu merindukan kehangatan jemaat IFGF yang buat saya udah menjadi keluarga, bukan keluarga kedua, keluarga 1,5. Saking dekatnya gitu ya. Cynthia istri saya udah di sini selama 5 bulan dan doa kami sih mudah-mudahan saya pun juga bisa bergabung secepatnya. Jadi minta tolong teman-teman semua bisa turut mendoakan saya bisa bergabung. Saya ingat juga kalau kata-kata baik yang Pastor sampaikan adalah, dan saya ingat tahun lalu sempat menyampaikan gitu bahwa tahun baru biasanya rezeki baru. Ya, kebetulan tahun baru yang lalu saya ada satu kerjaan baru. Tahun ini sih mudah-mudahan belum, tapi ya itu rezeki baru bisa pindah ke sini. Ya, tapi barusan saya dengar Coach George buka usaha baru, toko baru. Jadi memang itu harapan kita ya, bahwa setiap tahun baru kita diberikan satu berkat-berkat baru yang saya percaya dari jemaat Atlanta ini melalui pelayanan Pastor Cigres dan Bapak Ibu semua akan diberikan berkat-berkat baru juga. Paling itu saja, dan mudah-mudahan kehangatan yang terus kita bisa jalin akan terus menguat dan bisa membawa berkah buat seluruh masyarakat Indonesia di sini. Terima kasih. Thank you, Pak Roy. Oke. Ya, tema kita tahun ini adalah Alive in Calling. Alive in Calling. Berbicara tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kalau Anda respon pertama kali untuk menerima Tuhan Yesus, itu adalah pertama kali Anda menerima panggilan Tuhan dan Anda mengalami kehidupan di dalam panggilan Tuhan itu sebagai orang yang percaya. Itu penting sekali, Anda mempunyai dasar sebagai orang yang percaya itu untuk menghidupi kehidupan ini di dalam rancangan Tuhan sepenuhnya. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya ini luar biasa. Dan pada hari ini saya ingat beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang panggilan. Tuhan setia di dalam panggilannya. Sebelum saya melihat tema tahun ini, saya membawakan tentang panggilan Tuhan beberapa minggu di bulan Desember. Dan saya ingin menggarisbawahi kembali apa yang disampaikan pada waktu itu, supaya kita bisa memasuki tahun ini di dalam rancangan Tuhan, di dalam tema yang baru, Alive in Calling, yang akan berbicara banyak dari kitab Yosua. Kitab Yosua, oke? Tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi tentang panggilan ini di dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa, sangat unik, dan penting sekali untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita itu bisa penuh seutuhnya, penuh gitu ya. Pertama dari Efesus 1 ayat 18 ayat ini, bahwa di dalam panggilan kita itu ada satu pengharapan yang sudah Tuhan sediakan, yang kita boleh bersukacita di dalamnya, dan kita bisa hidup di dalam pengharapan dalam panggilannya. Oke, di Efesus 1:18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada panggilan, kita hidup di dalam pengharapan dalam panggilannya. Karena dalam panggilannya itu tidak hanya
bagi orang-orang yang masih muda, masih baby, masih anak-anak, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang senior pun gitu ya, kita perlu untuk tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan gitu. Apa itu? Saya belum tahu, Pastor. Ini kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa berbincang-bincang dan menyampaikan apa yang Tuhan mau kita dengar, dan kita bisa bicarakan di dalam komunitas kita di I Care bisa didiskusikan tentang panggilan Tuhan, tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena ada satu pengharapan yang luar biasa, ya, pengharapan yang begitu dibilang kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya itu sangat jelas sekali dikatakan glorious inheritance. Oke, the glorious inheritance. Siapa yang tahu kata ini, inheritance? Inheritance itu warisan. Wow, warisan yang diwariskan, warisan. Oke, kata yang cukup penting sekali di dalam Tuhan, karena kita menerima warisan itu bukan waktu kita nanti mati masuk surga dan di surga diwariskan semuanya. No, di dunia ini kita menerima warisan karena melalui Yesus Kristus. Semua janji Tuhan yang diwariskan bagi setiap orang yang percaya itu diberikan kepada Anda dan saya. Oke, diwariskan. Buktinya apa, saudaraku? Warisan ini bisa kita terima sebelum bapaknya meninggal. Dua anak sulung dan anak bungsu sudah menerima warisannya. Oke, sudah diberikan. Oke, sang bapak tidak peduli, tidak merasa offended. Ini ya saya belum mati, kok sudah diminta warisan saya gitu ya. Tidak demikian. Allah Bapa itu luar biasa, melalui Yesus Kristus kita diberikan warisan. Dikatakan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi Anda dan saya. Jadi kekayaan atau berkat kita semuanya di dalam dunia ini tidak tergantung dari situasi dunia, tidak tergantung dari keadaan dunia, tidak tergantung dari inflasi dan semuanya, tidak tergantung dari itu, tergantung dari kekayaan kemuliaan Allah Bapa. Benar ya, kita Efesus mengatakan demikian kan? Dia mengatakan bahwa kita diberikan ke penyediaan sesuai dengan kekayaan kemuliaan Allah Bapa. Jadi bukan sesuai dengan situasi dunia, tapi sesuai dengan kekayaan Allah Bapa. Jadi kita tahu bahwa dua anak itu yang muda sudah menerima warisannya, dibawa pergi, kemudian dihambur-hamburkan. Kemudian yang tua sudah terima warisannya, disimpan di dalam account, tetapi tidak mengerti apa isi hati dari bapaknya. Oke, sang yang bungsu yang muda mau harta sudah diterimanya semuanya, tapi yang sulung itu hanya taunya sama teman-temannya saja. Oke, mau banyak teman saja. Bagaimana dengan Anda? Oke, apakah Anda tahu siapa sumber dari warisan Anda ini, yang memberikan warisan Anda yang luar biasa? Dikatakan di dalam pengharapan ini ada panggilan kaya kemuliaan kebahagiaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi tidak sembarangan kalau kita punya panggilan, calling itu Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan kita luar biasa. Jadi saya mau pakai satu tema yang subtema yang penting untuk kita panggilan ini adalah hidup menjalani kehidupan yang memuaskan, living a fulfilled life, hidup yang memuaskan, oke, yang puas. Jadi apakah benar-benar kita itu puas dalam kehidupan ini karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini kita lakukan dengan sepenuhnya. Kita bisa fulfill kalau kita melakukan dan mengalami tujuan dan panggilan Tuhan
sepenuhnya. Saya mau memberikan Anda sebuah gambaran gitu ya. Randy, can you help me to get that back? Yeah. Oke. Gambaran yang sederhana yang saya mau Anda untuk ingat selamanya gitu ya. Oh, no, the plastic bag, sorry. Iya, thank you. Ini saya bawa khusus untuk Anda bisa melihat sebuah kayu dan paku. Siapa yang punya palu di sini? Saya ingin menancapkan paku ini ke dalam kayu ini lebih dalam lagi, atau mungkin Anda taruh di tembok gitu ya. Siapa yang punya palu? Enggak bawa ya? Itu oke, enggak apa-apa. Enggak perlu palu apa? Saya bisa pakai sepatu saya dulu untuk jadi palu. Bisa nggak? Bisa. Bisa kalau ya? Saya pakai ini untuk jadi palu bisa? Masuk? Bisa masuk ya? Tetapi apakah sepatu saya ini palu saudara? Dia akan lebih berguna kalau saya pakai sebagai sepatu. Oke. Sepatu ini akan merasa sukses, fulfill, puas kalau saya pakai sebagai sepatu yang sebenarnya pakai untuk jalan dan semuanya itu ya, bukan untuk palu. Bisa, tapi tidak memuaskan, karena hanya tergantung dari kekuatan dan hanya sebagian saja bisa memenuhi tujuan dari yang saya kerjakan, karena memakai sepatu untuk memalu paku, bukan palu untuk memalu paku. Oke, Anda ngerti ya? Jadi supaya penuh hidup Anda ini sepenuhnya ini bisa penuh kalau Anda itu menerima tujuan dan panggilan Tuhan sepenuhnya. Jadi dikatakan di sini panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya ini? Apa sih gitu ya? Semua orang bertanya-tanya ya. Kalau masih muda mungkin lebih oke aja karena masih panjang gitu ya, masih mencari sana, coba ini, coba gitu. Apakah panggilan itu pekerjaan? Dalam pekerjaan, ya melalui pekerjaan Anda bisa memenuhi panggilan Tuhan. Melalui apa yang Anda kerjakan, Anda bisa memenuhi panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Saudaraku, sebelum lebih dalam lagi saya ingin mengatakan bahwa panggilan Tuhan itu mempunyai dasar yang penting sekali. Saya mempunyai satu panggilan yang untuk saya gitu ya, bukan untuk Anda, yang Anda bisa perhatikan dan Anda bisa lihat dan mungkin contoh gitu ya, sebagai contoh saja, tidak harus Anda ikuti, karena panggilan saya dari Tuhan berbeda dengan panggilan Anda dari Tuhan, berbeda. Oke. Tapi waktu itu sangat jelas sekali dalam panggilan ini, karena kalau saya tidak merasa terpanggil, apa yang saya lakukan selama hampir 40 tahun ini itu penuh dengan sengsara, penuh dengan hal-hal yang berat, susah, stres. Oke. Sehingga saya makan banyak dessert. Anda tahu stres dan dessert bedanya, hubungannya apa? Kalau Anda stres, Anda akan banyak makan dessert. Karena dessert, kata dessert itu kebalikan dari kata stres. Kalau Anda lihat kata stres, Anda baca dari belakang, apa? Dessert. Oke, dessert. Oke. Nggak ada di sini tapi. Jadi kalau saya tidak terima itu, it's impossible. Saya bisa sampai sejauh ini dan sampai selesai, sampai retire apapun juga, atau retire whatever apapun juga gitu ya, tidak mungkin bisa saya jalani. Karena pada tahun 1984 sebelum saya pindah ke Oklahoma,
saya datang ke sebuah pernikahan kakak dari teman saya, dan pernikahan itu sangat tradisional, dan saya membantu untuk memberikan minum orang-orang yang datang di situ, karena ya biasa ya, membantu karena kenal, teman saya kenal, saya ingin membantu di dalam pernikahan itu. Seperti Anda yang biasa membantu gitu ya, itu langsung turun tangan dengan cepat sekali. Nah, di situ saya waktu membantu itu, saya mendengar dengan jelas sekali Tuhan berbicara pada hati saya gitu. Waktu saya kasih minum gitu ya, jalan di antara orang, kasih minum gelas-gelas yang kosong gitu ya. Tuhan ngomong gini, saya akan pakai hidup kamu seperti ini, memberi minum orang. Saya agak kaget ya, really gitu ya. Oh, it's fun, it's very fun. Saya senang sekali gitu ya, very fun, menyenangkan sekali. Pada waktu itu udah gitu aja, lewat itu aja. Tapi ingat, saya ingat detail orang yang siapa yang saya kasih, mukanya gimana, dan waktu Tuhan ngomong itu saya masih ingat semuanya, saudara. Jadi saya percaya Tuhan bicara di dalam hati saya dengan jelas sekali, dan itu yang membawa saya untuk menerima panggilan Tuhan lebih lanjut. Tapi sebelum saya pulang Indonesia pada waktu itu, sebelum saya ada di dalam pesta itu, Ibu Grace yang pada waktu itu masih pacar, dia baru pacar dia, itu ngomong sama saya waktu di airport, di counter waktu lagi ngurus paspor, tiket, semuanya itu, dia ngomong ini, saya rasa kamu nanti bakal dipakai kayak salah satu dari mereka itu. Hah? Mereka siapa? Gitu ya, penatua itu. Jadi konotasinya sampaikan, saya itu akan melayani kayak penatua itu melayani musik, melayani khotbah, melayani yang kayak begitulah. Saya bilang, masa gitu. Oke, saya simpan gitu, saya nggak mau berdebat karena saya mau pulang Indonesia, berpisah dari dia, saya nggak mau berantem dulu gitu ya. Saya simpan aja dalam hati sampai saya di kota Kudus, Tuhan bicara pada saat itu. Itu panggilan yang saya terima. Katanya, jadi semua panggilan itu diterima untuk dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan demikian. Panggilan itu diterima tidak hanya dalam pekerjaan Tuhan, tapi bisa melewati banyak hal, pekerjaan yang lain yang Anda lakukan dan tugas-tugas yang lain yang Anda punyai, tetapi semuanya dipakai untuk membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Oke, untuk memberitakan kabar baik supaya orang pertama mengalami keselamatan. Itu Tuhan mau supaya orang itu bisa diselamatkan, dan itu memakai Anda di tempat pekerjaan yang Anda mungkin kurang suka gitu ya. Tempatnya tidak suka, tapi Anda tahu pekerjaan itu yang Tuhan berikan pada Anda. Tempat pekerjaan yang Anda tidak suka, tapi Anda ketemu dengan seseorang dan Anda sempat mau berbicara sesuatu dan orang itu terima Tuhan Yesus. Kemudian besoknya Anda dipecat atau Anda keluar dari tempat itu. Itu tujuan Tuhan tuh membawa Anda melalui pekerjaan itu sampai di tempat itu. Oke, kairos dan kara terjadi sehingga orang itu diselamatkan. Itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan Anda terjadi. Melalui pekerjaan Anda, meskipun bukan itu tujuan pekerjaan Anda di tempat itu, tapi melalui itu Tuhan memakai Anda untuk membawa kehidupan orang lain berubah. Nah, itu dasar pengertian tentang panggilan membawa perubahan kehidupan orang lain. Tapi di dalam panggilan Tuhan dalam hidup Anda ini, saudaraku ya, saya ada satu quote yang membuat kita semuanya bisa mengerti lebih dalam lagi, yaitu sebelum dipanggil kepada sesuatu, kita dipanggil kepada seseorang. Sebelum kita dipanggil untuk melakukan, kita dipanggil untuk menjadi. Ya kan? Jadi before we are called to do, we are called to be. Makanya ada namanya bidu. To be dulu baru to do.
menjadi dulu baru melakukan. Oke. Kepada seseorang baru kepada sesuatu. Siapa seseorang itu? Siapa seorang itu? Jadi sebelum kita dipanggil kepada sesuatu, kita dipanggil kepada seseorang. Saya tulis huruf besar karena kita tahu kita berhubungan dengan Tuhan yang memanggil kita kepada Dia. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1:9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Persekutuan dengan anaknya. Dipanggil ke situ, itu Tuhan adalah setia. Jadi kita dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya di dalam Yesus Kristus. Di dalam semua hal hidup kita sebagai orang yang percaya, itu Tuhan mau kita punya hubungan dengan Yesus. Kita punya hubungan dengan Dia, sehingga apapun juga yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, masih muda, senior semuanya, itu bisa membuahkan kehidupan yang penuh. Jadi kita bisa puas, penuh. Oh ini toh, saya dipakai bukan untuk memaku, tapi saya dipakai untuk berjalan dengan baik. Itu untuk berjalan dengan baik. Nah, ini tujuan hidup kita ini adalah, pertama dasarnya adalah dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai panggilan umum. Saya sudah jelaskan, ada panggilan umum, ada panggilan yang spesifik. Panggilan umum saya yang spesifik saya tahu sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta, pastor gitu ya. Tapi yang umum saya dipanggil sebagai seorang laki-laki, saudaraku ya. Dan ada yang dipanggil sebagai seorang wanita. Saya sebagai seorang laki-laki yang cara pandangnya juga berbeda dengan wanita, yang cara jalannya juga berbeda gitu ya. Itu panggilan secara umum itu kita alami masing-masing di dalam kehidupan kita. Sebagai bapak, sebagai orang tua, jadi saya dipanggil itu juga. Jadi panggilan umum itu ada, dan yang secara praktis kita hidup dalam panggilan kita masing-masing. Nah ini kita bisa jalani dengan baik kalau Anda lakukan ini dengan baik, dan kita tahu fungsi kita akan fulfill, penuh. Tetapi saudaraku, pada hari ini saya ingin membawa Anda untuk memikirkan atau melihat panggilan Anda secara spesifik. Panggilan Anda secara spesifik. Bagaimana itu caranya? Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Coba next slide, itu ada beberapa hal yang bisa kita cek, pakai untuk mengecek gitu ya. Ini dalam bahasa Inggris semuanya, karena saya dapat slide ini sangat menarik sekali sebagai dalam panggilan, calling. Gimana Anda tahunya secara spesifik? Yaitu what you would tell people. Apa yang Anda biasa omongkan, apa yang Anda biasa katakan, apa yang di dalam hati Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda itu bisa keluar dari mulut Anda, dari mulut Anda keluar gitu ya. Jadi Anda tahu apa sih yang biasa saya omongkan itu? Oh, saya ngomong soal bisnis terus, pastor. Saya ngomong soal uang terus. Saya ngomong soal anak terus. Lagi masa-masa anaknya kecil-kecil, jadi ngomong soal anak terus mungkin ya. Bukan, saya ngomong soal ini, soal itu. Jadi apa yang Anda omongkan itu Anda bisa tahu. Oh, mungkin Tuhan lagi memanggil saya untuk menjadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya bicarakan, omongkan gitu ya. Saya selalu ngomong soal jiwa-jiwa yang belum selamat, orang sih belum selamat. Oh, ketahuan ini Tuhan kiranya kelihatannya memanggil dia sebagai penginjil ini. Nah, gitu jadi kelihatan ya. Jadi apa yang Anda katakan kepada orang lain dari kehidupan, pengalaman kehidupan, itu Anda bisa melihat dari pengalaman kehidupan, dari apa yang Anda suka, dari apa yang Anda suka. Oh, pastor suka nanam. Kok Anda tahu bahwa saya dulu sebelum ke Amerika, saya hampir masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Anda tahu nggak, saya hampir masuk ke sana.
Saya cek, kok nggak ada teman saya ke sana ya? Adanya ke UI gitu ya, ke Satya Wacana. Oh iya, saya apply di sana deh. Dan saya apply kemudian dengan setengah hati, isi tesnya saya isi gitu. Ya jelas nggak diterima gitu ya, nggak diterima. Dengan setengah hati saya lakukan semuanya itu. Karena saya tadinya maunya ke IPB. I don't know why, kok bisa ke IPB gitu ya. Dan sampai sekarang baru ketahuan saya seharusnya ambil hortikultural, bukan ilmu pertanian, bukan industri, teknik industri. Jadi mungkin apa yang Anda suka, itu dari situ Anda tahu panggilan Tuhan mengarah ke situ. Apa yang Anda nggak suka, Anda tahu, oh bukan di situ. Oke, bukan di situ. Ada orang yang tidak suka ketemu orang. Ada yang suka sekali ketemu orang. Nah, kalau yang tidak suka ketemu orang, pasti bukan pelayanannya di asyik, bukan. Bukan di situ pelayanannya, benar ya? Ketemu orang takut gitu ya. Salaman sama orang takut kena germ. Bukan di situ, tapi ada yang suka, orang yang masih di mobil baru datang gitu, suara mobilnya aja udah dengar, itu dia, si itu datang, hadir, suara mobilnya aja sudah tahu orangnya. Itu orang yang suka sekali ketemu orang. Pelayanannya di Asyur harus dibatasi, kalau enggak diambil semuanya, dipapat semuanya. Benar kan? Karena sukanya gitu sampai orang lain nggak dapat bagian. Jangan begitu ya. Jadi Anda tahu apa yang Anda nggak suka atau Anda yang suka. Oke? Yang nggak suka belacan mungkin agak susah untuk bisa masuk dalam bisnis restoran makanan Indonesia. Mungkin ya. Bisa dilihat begitu. What you hate, apa yang Anda nggak suka gitu ya, atau dari apa yang Anda merasa hidupnya itu sangat alive. Wah, kalau ngatur orang tuh sukanya bukan main, senangnya bukan main. Padahal yang diatur nggak suka gitu ya. Tapi kalau dia tuh suka, puas sekali ngatur orang, bisa diatur dan akhirnya beres gitu ya. Bisa diatur, nggak beres, bisa diberesin. Akhirnya oke semuanya. Wah, pokoknya ngatur orang tuh suka. Bersih-bersih rumah suka sekali. Selalu bersih-bersih gitu. Saya suka cuci piring, cuci gitu ya, dish, saya suka saudaraku karena itu terapeutik, memberikan kenyamanan gitu ya. Wah, itu satu, I'm happy, I am blessed. Tapi saya selalu bilang, kamu kalau habis makan, bekasnya yang ada minyaknya, oke, taruh situ. Kalau nggak bekas minyak, bilas aja, gitu ya. Nggak usah kasih sabun, nggak repot-repotin saya kasih sabun semuanya, gitu ya. Nah, masih ada begitu juga, cuman saya senang sekali bersihin ya. Kalau udah bersih gitu, puas sekali, puas. Apa yang membuat Anda itu alive? Itu bisa di situ Anda melihat panggilan Tuhan ada di situ ya. What's in your hand? Apa yang ada dalam tangan Anda? Apa yang Anda punya? Bukan Anda yang tidak punya, apa yang Anda punya? Wah, saya tidak punya title. Gak punya title, pengalaman, apa talenta Anda. Oke. Orang yang tidak perlu sekolah musik, tapi dia jago main biola, dia jago main keyboard, bisa tanpa harus sekolah. Kalau mau disekolahkan lebih lagi, mungkin bisa juga, ada masalah. Tapi talenta Anda itu ada di tangan Anda. Nah, dari situ Anda bisa melihat apa panggilan Tuhan dan tujuan hidup Anda itu mulai tersalurkan, gitu ya. Itu secara umum Anda bisa lihat caranya untuk mengetahui panggilan dan tujuan hidup Anda. Secara spiritual itu ada yang namanya spiritual gift atau karunia rohani. Spiritual gift atau karunia rohani. Beberapa tahun yang lalu, beberapa retret yang lalu, kita pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Anda isi, sehingga Anda bisa mengetahui apa sih karunia rohani di dalam hidup saya ini yang Tuhan berikan. Itu Anda pernah mengisi itu. Kalau ada yang mau lagi, saya bisa berikan, tapi dalam bahasa Inggris ya.
Nah, ini karunia rohani ini Anda bisa lihat juga banyak hal yang dari Roma 12, Efesus 4, dan 1 Korintus 12. Ini motivasi, ini pelayanan atau ministry, ini manifestasi. Karunia manifestasi banyak tapi ya. Nah dari sini kita lihat, kalau Anda lihat panggilan saya ini shepherd di sini, oke. Dan saya melihat panggilan Ibu Grace itu teachers semestinya. Dia sudah ngajar sih, senang sekali gitu ya. Tapi untuk mulai ngajar itu makanya dia lampiaskan di anak-anak gitu ya. Setiap kali dilampiaskan ke anak-anak gitu ya. Kalau Anda mendengarkan dia mengajar, is very interesting, menarik sekali dan menyenangkan sekali. Nah, ini kalau Anda lihat itu ya. Nah, ini dari Roma 12, Efesus 4, 1 Korintus 12, ini banyak sekali area-area yang Anda lihat di sini dalam pelayanan. Contohnya di dalam area motivasi ini, service. Oke. Dikatakan di situ demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, service, baiklah kita melayani. Oke. Jika untuk mengajar, teaching, kita mengajar. Nah, contoh karunia ini yang kita mengarah kepada panggilan Tuhan, kepada tujuan hidup kita, itu dalam karunia ini ya, service atau serving. Next slide dibilang spiritual gift, dari the gift of ministry, server, sound familiar gitu ya, server, sound familiar. Sepertinya kita semuanya itu punya ya karunia ya, melayani gitu ya, sepertinya begitu. Tetapi kita melihat lebih dalam lagi tujuan hidup kita ini, apa yang Tuhan panggil, potensi banyak cara di dalam mengembangkan karunia atau panggilan di dalam pelayanan, di dalam serving. Itu Anda bisa menjadi office helper yang membantu di kantor, sebagai teacher assistant yang membantu guru, bukan mengajar, bukan gurunya tapi membantu assistant yang membantu, atau service project macam-macam ya, cleaning, cooking, misalnya di taman, maintenance, melayani janda-janda. Itu banyak yang bisa dilakukan melalui, semuanya itu untuk memenuhi panggilan Anda di dalam karunia untuk melayani. Juga di gereja juga assistance to church visitor, usher, penerima tamu. Oke, ini contoh salah satu karunia yang Tuhan berikan dan Anda bisa lakukan untuk memenuhi panggilan Anda dan tujuan hidup Anda selama Anda ada di dunia ini, supaya Anda boleh merasa penuh hidup ini. Jadi Anda melakukan apa yang Anda suka, bukan melakukan Anda yang terpaksa. Anda suka, wah saya terpaksa kerja. Ya, pekerjaan memang perlu Anda untuk bisa pay the bill dan semuanya itu. Tetapi pekerjaan apa yang Anda suka? Oke, wah saya suka ketemu orang. Di dalam pekerjaan saya nggak ketemu orang sama sekali. Wah itu yang repot saudara ya. Itu yang perlu untuk diubah. Oke, jadi cari pekerjaan yang bisa ketemu banyak orang. Nah itu yang akan jadi Anda suka melakukan pekerjaan Anda. Tetapi dalam semuanya ini saudaraku ya, tadi yang saya bilang untuk supaya kehidupan Anda ini penuh, oke, puas di dalam kehidupan Anda ini, supaya puas ya. Nah, saya membaca dari kitab Pengkhotbah. Ada buku yang namanya Pengkhotbah, Ecclesiastes, Pengkhotbah. Anda pernah membaca dari buku Pengkhotbah? Jarang dikhotbahkan, tetapi ada di Alkitab, saudara ya. Jarang dikhotbahkan. Buku Pengkhotbah ini, my time is up, sorry. 3 menit. Buku Pengkhotbah ini adalah buku yang
kelihatannya depressing. Waduh, ada Alkitab, buku di Alkitab yang depressing. Ada, saudara. Kelihatannya depressing, tapi ada tujuannya. Kenapa depressing, saudaraku? Karena kalau kita melihat judul dari buku Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2 ini, itu ngomongnya sangat depressing. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Siapa anak Daud? Salomo, saudaraku. Salomo ini dibilang pengkhotbah atau preacher. Arti pengkhotbah atau ecclesiastes adalah preacher. Raja Yerusalem. Apa bukunya tentang apa? Kesia-siaan belaka. Vanity. Oh, vanity. Sia-sia, semuanya sia-sia. Waduh, ini gimana sih? Salomo kok nulis semuanya jadi sia-sia? Ini penting sekali, saudaraku. Buku ini ngomong tentang kesia-siaan karena dari pertamanya itu menunjukkan buku ini tentang buku yang berbicara tentang kesia-siaan. Kalau kita lihat dari buku Kejadian, itu pertama kali dibilang apa? In the beginning, God created. Jadi buku yang permulaan, Genesis, permulaan itu menggambarkan tentang nature alami dari buku itu. Kalau kita lihat dari ayat yang pertamanya, oke? Nah, ini bukunya ini ngomong soal kesia-siaan. Kok bisa ya? Si Salomo ini bicara soal sia-sia. Padahal dia ini orang yang sangat raja yang sangat kaya. Kaya mana sama Elon Musk? Kaya, lebih kaya Salomo. Tidak ada yang bisa membandingi Salomo. Kaya, orang ini punya semuanya, bisa melakukan semuanya karena dia penguasa. Apa aja yang dia mau bikin terjadi, bisa terjadi karena dia penguasa. Elon Musk bukan penguasa, meskipun dia bisa melakukan banyak hal, tapi dia bukan yang membuat hukum. Nah, tapi raja ini, Salomo ini, yang bisa melakukan semuanya, oke? Dia coba semuanya. Bahkan dia punya berapa istri? 700 atau 300. Pokoknya totalnya 1000, saudara, sama selisihnya. Bayangin, saudara aku ya, 1000. Itu gimana ingatnya namanya? Ketemunya aja kalau setiap malam satu, setiap hari satu. Ketemunya nanti 3 tahun lagi mungkin, kalau ketemu balik lagi. Kalau digilir satu. Bayangin, saudara aku ya, dia coba semuanya. Dia coba hortikultura, nanam. Dia coba semuanya. Dia coba di konstruksi, bikin building semuanya. Dia coba semuanya, dia bilang dia semuanya sudah dicoba, semuanya dia alami, semuanya dia punya. Dibilang apa? Sia-sia belaka. My goodness. Sia-sia semuanya. Semuanya sia-sia. Jadi di buku ini menunjukkan bahwa apapun juga di dunia ini itu sia-sia. Karena dikatakan begini, saudara ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya luar biasa. Under the sun. Under the sun, di bawah matahari. Semuanya itu sia-sia. Jadi kalau kita fokus pada hal-hal semuanya di bawah matahari, di bumi ini, itu semuanya sia-sia. Itu maksud dari Salomo yang dikatakan berhikmat sekali, gitu ya. Orang dengar hikmatnya, tapi dia bilang sia-sia semuanya. Semua yang ada di bawah matahari. Sebab itu, saudaraku, kalau hidup kita mau penuh, semuanya yang di bawah matahari ini adalah ciptaan Tuhan. Oke. Dipakai untuk kehidupan kita, bisa kita nikmati. Tapi jangan dipakai untuk memenuhkan kehidupan kita. Bukan untuk fulfillment. Oke. Bukan untuk fulfillment. Semua yang di bawah matahari ini makanan yang enak, oke. Anda punya spouse, Anda punya anak-anak baik, Anda punya bisnis maju, semuanya Anda punya, semuanya itu
bukan untuk memenuhi, karena semua itu sia-sia yang di bawah matahari. Raja yang sama yang menulis tentang kesia-siaan ini, dia juga yang menulis buku selanjutnya. Buku apa? Buku selanjutnya yang dia tulis. Next, itu buku Kidung Agung, Song of Songs. Buku yang ditulis, dibilang itu lagu di atas segala lagu. Lagu cinta. Itu tidak ada yang bisa mengatasi lagunya ini. Ini lagu di atas segala lagu. Karena Song of Songs itu buku yang ditulis untuk menunjukkan apa yang memuaskan itu ada di atas matahari. Ya, tadi kan di bawah matahari kan, under the sun semuanya vanity, sia-sia. Di bawah matahari, tapi sekarang yang memuaskan, dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur yang ada di atas matahari, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang memberikan kita itu fulfillment. Jadi ini bicara tentang koneksi kita dengan anak Allah, dengan Yesus di atas matahari. Bukan yang di bawah yang memenuhi, tapi yang di atas. Di bawah diberikan untuk kepuasan, untuk kenikmatan kita juga, tetapi yang memenuhi kehidupan kita ini, supaya kita fulfill hidup kita ini dalam panggilan Tuhan itu adalah fokus kepada yang di atas. Kalau kita mulai fokuskan hidup kita ini kepada yang di atas matahari, yaitu dia, Yesus, itu kepenuhan hidup kita ini terjadi, penuh hidup kita. Jadi mengalami kasihnya secara pribadi, hubungan yang pribadi dengan dia ini, kemudian Anda akan menemukan kepenuhan di dalam apa yang Anda lakukan. Jadi otomatis kalau saya sebagai hamba Tuhan punya kesempatan yang mau tidak mau untuk punya hubungan, perlu untuk berhubungan dengan dia, dan perlu untuk punya koneksi dengan dia secara otomatis gitu ya. Jadi bisa penuh dengan begitu. Gak kerasa, gak terasa harus, tapi bisa mengalami itu karena memang di situ sama-sama. Jadi kalau Anda mulai bekerja, Anda tahu Anda perlu untuk membuat uang banyak, I want to make money as much as possible gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk penginjilan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Boleh gitu ya. Oke, Anda lakukan semuanya itu, tidak ada kepuasannya, tidak akan puasa kalau Anda tidak punya hubungan sama dia. Oke. Semuanya kalau di dalam hubungan dengan dia, apa yang Anda lakukan di dunia di bawah matahari ini, semuanya itu akan tidak hanya memuaskan Anda, tapi Anda akan merasa hidup Anda itu penuh, full. Your life is full. Anda mau nggak hidup Anda penuh di dalam apa yang Anda lakukan ini, atau cuma hanya sekedar lewat aja untuk keturunan saya, untuk saya cuma mau lewat aja, kemudian setelah saya meninggal paling orang bisa ingat saya beberapa minggu, kemudian saya dilupakan orang. That's human, manusia di bawah matahari, tapi di atas matahari, living a fulfilled life, itu hubungan dengan dia. Slide yang terakhir mengatakan apa tadi? Sebelum dipanggil kepada sesuatu, Anda dipanggil kepada dia. Itu dasar kita, punya hubungan dengan dia yang begitu erat, begitu baik, cinta yang begitu membakar kita semuanya. Let's sing a song, and kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Let's sing a song that you are worthy of it all. Mungkin Anda belum menangkap apa panggilan Tuhan dalam hidup Anda, apakah tujuan hidup Anda bersama dengan Tuhan. Mungkin belum menangkap gitu ya. Anda tidak perlu membayangkan, wah saya harus melayani apa ya, saya harus melakukan apa ya di gereja ya. Tidak hanya di gereja, tapi di dalam kehidupan Anda ini, itu ada panggilan yang spesifik. Anda bisa bicarakan dengan teman-teman Anda, dengan orang sekitar Anda yang bisa membantu di dalam care group demi care group, good discussion untuk care group Anda, hal-hal demikian supaya Anda bisa
mengalaminya yang luar biasa, mengalaminya. Oke, kita sembah Tuhan bersama-sama sebelum saya berdoa untuk Anda. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudaraku, mungkin Anda bertanya, apakah saya sudah melakukan panggilan Tuhan? Apakah saya sudah menemukan? Apakah saya sudah tahu tujuan hidup saya ini? Saya tidak berbicara hanya kepada yang muda, tapi juga kepada semua yang senior. Bahkan dalam kehidupan saya sendiri, saya selalu flashback untuk memandang kembali apa yang saya alami. Dan juga pada saudara-saudara yang ada, saya percaya bahwa Anda bisa melihat kembali apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Anda. Dan sudah berapa banyak orang yang Anda pengaruhi secara Anda tidak sadar. Sudah banyak hal-hal yang Anda lakukan yang bahkan memberi pengaruh pada banyak orang. Sudah berapa banyak hal-hal yang Anda ciptakan yang membawa pengaruh pada banyak orang. Sudah berapa banyak perkataan yang Anda katakan yang sudah membangun banyak orang. Kalau itu yang mungkin Anda rasakan dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda, setidak-tidaknya untuk membawa pengaruh kepada orang lain, membawa orang lain untuk bisa akhirnya memandang kepada Yesus, melihat Yesus, percaya kepada Dia, menerima keselamatan dari Dia, dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang bukan kebetulan ada. Anda adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar lewat di dunia ini. Anda adalah orang-orang yang spesial, yang setiap orang yang dilahirkan Tuhan memberikan tujuan dan panggilan. Kejadian Anda itu ajaib dan dahsyat, tidak sembarangan. Ajaib dan dahsyat. Anda punya panggilan dan tujuan dalam hidup Anda ini. Tapi semuanya itu Anda bisa mengalami penuh di dalam hidup Anda. Fulfill hidup Anda ini puas. Kalau Anda tahu hubungan Anda dengan Dia terus berkembang. Anda memandang kepada Dia, mempunyai hubungan pribadi, cinta kasih. Yang dikatakan cintanya itu lebih memuaskan daripada anggur. Saudaraku, pada hari ini biarlah Tuhan terus berbicara dan menunjukkan langkah-langkah Anda dan memakai Anda terus untuk menjadi alatnya untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Sebagai satu tujuan, sebagai satu panggilan dalam hidup Anda. Apapun juga Anda kerjakan, apapun Anda yang Anda lakukan semuanya. Bukan pekerjaan yang menentukan panggilan, tapi panggilan yang dipenuhkan melalui pekerjaan Anda dan hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk setiap pribadi tempat ini, apapun juga panggilan yang kau taruh dalam kehidupan masing-masing. Hamba berdoa untuk hubungan dengan Engkau semakin hari semakin bertumbuh, berkembang, flourish. Hubungan dengan Tuhan Yesus boleh bertambah-tambah, boleh dialami lebih-lebih lagi, sehingga ada kepuasan, fulfillment di dalam setiap kehidupan, di dalam panggilan masing-masing.
berdoa Tuhan Yesus, semua yang ada di bawah matahari ini kami boleh alami, kami boleh nikmati, kami boleh jalani semuanya. Tapi kami mau menemukan kepuasan hidup kami di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, hubungan dengan Engkau, dalam firman-Mu, di dalam hubungan pribadi, mengenal dan mengalami cinta-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami senantiasa. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi kami boleh terima selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menarik kami, Engkau Tuhan yang membawa kami dalam persekutuan dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan datang kepada-Mu. You are worthy of it all. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. You are worthy of it all. Shalom, happy Sunday. Ucapkan selamat datang untuk Ibu dari Saudari Lily. Welcome back, Tante. Announcement. Yeah, Chinese New Year. Yeah, we celebrate again Xinjia 2024. Tanggal 10 Februari jam 11 potluck. Welcome lunchnya, and you can wear the Chinese costume too, and you are welcome to bring hongpao tuh buat anak-anaknya 30, and if you want to bring more, you're more than welcome. 10 Februari. Oh, 11 Februari ya. Ya, 11 Februari mestinya ya. Sorry. 11 Februari ya, jam 11. Tahun ini ya. Sorry ya. Yes. So don't forget undang teman-teman juga, atau ada yang if you need the invitation just let us know. Next announcement. Yeah, you can do tithe and offering through Zelle, Venmo, or offering box yang ada di belakang. So jangan lupa 11 Februari ya, bukan 10. Nanti kalau 10 sendiri doang merayakan. Ya. Dan kita mau satu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau yang telah memanggil kami terlebih dahulu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau dan siap ya Tuhan untuk menggenapinya itu ya Tuhan, di dalam memenuhi setiap panggilan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan bahwa kejadian kami ini adalah dahsyat ya Tuhan, dan Kau mempunyai rancangan yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau membawa persembahan perpuluhan kami, dan kami mau declare ya Tuhan melalui finance kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, thank you untuk koreksinya, Bayu. 10 Februari itu hari Xinjia menurut Chinese, gitu ya tanggalnya. Tapi kita rayakan di hari Minggunya, yaitu 11 Februari. 11 Februari. Ya, baik, saudaraku, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. You are worthy of it all, one more time. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You are worthy of it all.
the glory. Saya mengundang Anda boleh mengangkat tangan bersama-sama tempat ini maupun online. Terima setiap janji berkat Tuhan. Katakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang hijau dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu kau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan kau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tiap-tiap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. Sampai jumpa next time.